Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Yang kami hormati pimpinan ranting Banjar Sugian, yang kami hormati takmir Masjid At-Taqwa, yang berbahagia, yang luar biasa, segenap panitia, dan juga seluruh peserta yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nggak bisa lebih keras lagi, Mas? Atau pakai mic biasa? Ya, oke. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya bisa ketemu dengan antum semua dalam keadaan sehat walafiat. Sehat ya teman-teman ya? Oke ya. Tolong yang semangat, konsentrasi. Kalau bisa sementara HP, Android, tab dan sebagainya, termasuk HP mainan, ditaruh dulu. Ya, kita perhatian sementara, perhatikan saya, kita tidak lama, paling hanya setengah jam. Setelah itu kita dialog bersama, karena saya kepingin mengenal lebih jauh dengan antum semua, luar biasa ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke ya. Nah, ini karena tujuan saya di sini atas permintaan panitia, Mas Hafid, saya kebetulan namanya juga Pak Covid, ya. Saya ini terkenal dengan dai Covid, ya. Covid itu Kozin Mustafid, ya. Jadi teman-teman semuanya, tujuan saya ke sini silaturahmi, kemudian juga saling mengingatkan, sekaligus menambah wawasan dan berusaha untuk menambah keberkahan Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi, ya. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi tarbiyah buat kita, yang nanti oleh-olehnya dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sini luar biasa ya. Ini kalau boleh saya apresiasi, baru kali ini sekelas anak muda, sekelas remaja, tema materi yang sungguh luar biasa. Karena materi ini biasanya dikonsumsi oleh para ulama ya, orang-orang sepuh yang terbiasa dengan thariqah, dengan tasawuf, karena materinya luar biasa. Hakikat puasa Ramadan dalam perspektif tasawuf. Ya, kalau boleh saya tanya, apa sih tasawuf itu? Ada yang tahu? Tasawuf itu orangnya disebut sufi. Ya, sufi itu orang yang tasawuf, bukan sufi orang suka nonton TV ya. Jadi untuk itu tasawuf itu adalah orang yang semata-mata memahami segala sesuatu secara hakikat. Jadi ketika kita disuruh ibadah oleh Allah, kita benar-benar tahu hakikat ibadah itu apa. Sehingga ibadah yang kita lakukan tidak sekedar pokoknya mengerjakan, tapi bagaimana mengerjakan ibadah itu ya bisa kita rasakan dalam kehidupan. Makanya tadi yang disebutkan oleh Mas Krisna ini kebetulan satu kelas sama saya. Saya ini sama-sama ABG dengan Mas Krisna. Mas Krisna, Mas Hafid itu ABG, anak baru gede. Kalau saya ABG, anak bakul gedang ya. Itu ya. Jadi teman-teman semuanya, tolong ini materinya apa? Kasmaran ya, materinya apa kasmarannya? Oke. Kasmaran, terus apa? Oleh komunitas apa? Pemuda? Oke ya. Enaknya apa ya? Pemuda Islam gitu aja ya. Kalau saya bilang kasmaran, yes, itu ya. Saya kepengen lihat semangatnya antum. Seperti antum ketika melihat semangatnya film Korea ya. Oke ya. Kasmaran? Yes. Ini bagus ini ya. Nanti akan saya lihat siapa di antara antum yang lebih semangat ya. Kasmaran? Yes. Pemuda Islam? Oke ya. Lah aku ngene oke. Ya. Kasmaran? Yes. Pemuda Islam? Yes. Pemuda Islam harus oke ya. Oke, bagus ini. Siapa namanya, Mas? Siapa namamu, Mas? Koko. Oh, kayak Raffi Ahmad ya. Luar biasa ya. Oke. Nah, teman-teman semuanya, karena ini terkait dengan hakikat, maka yang pertama kali adalah ketika Ramadan datang, ya,
banyak umat Islam menyikapinya bermacam-macam. Ada yang merasa berat, ada yang biasa-biasa saja, ya. Ketika Ramadan datang, ya wes pokoknya datang gitu saja. Woles bro, gitu kan? Itu biasanya. Nah, tentu kenapa kita harus bergembira? Karena pertama, Ramadan adalah penghapus dosa. As-shalawatul khamsu wal jumu'atu ilal jum'ati wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratum ma bainahun. Jadi sholat satu dengan yang lain, Jumat satu dengan Jumat berikutnya, Ramadan tahun ini dengan Ramadan tahun depan adalah penghapus dosa antara keduanya. Ya. Kemudian Ramadan adalah musim kebaikan. Dibuka pintu sur. Nah, ini enggak semangat ini. Dibuka pintu sur. Ditutup pintu neraka. Dibelenggu setan namun setan kok dulu aku. Ya, dibelenggu setan-setan ya. Nah, kemudian Ramadan juga merupakan bulan ukhuwah. Bulan kebersamaan, persatuan dan kesatuan. Maka di Ramadan ada sahur bersama, ada buka bersama, sholat tarawih bersama, ya, tadarus bersama, bahkan kultum seperti malam ini bersama, ya. Ini lambang kebersamaan kita, ukhuwah yang harus kita jaga. Kemudian apalagi ada satu door prize, khairum min alfi syahr. Ada di surat apa? Ada yang tahu? Ada di surat apa? Kok Al-Fatihah? Al-Qadr. Khairum min alfi. Coba siapa yang bisa mengucapkan, yang membaca surah Al-Qadr? Ayo, jangan ragu-ragu. Siapa yang bisa? Atau bersama-sama? 1, 2, 3. Inna anzalnahu fi wa ma adraka lailatul khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr, ya. Ada juga ini pahala kebaikan dilipat gandakan. Baik. Nah, sekarang kita sudah berbicara mengenai hakikat dan kiat sukses di dalam puasa Ramadan, ya. Ini tinggal 2 hari, tapi karena kita bicara masalah hakikat, masalah perspektif dalam pengertian tasawuf terkait dengan puasa Ramadan ini, ya teman-teman, maka hakikat puasa adalah nih. Oke ya, nanti yang saya tanya boleh menjawab ya, makanya perhatikan. Oke, boleh semua ini yang putra terutama ini. Boleh tangannya diangkat? Tangannya diangkat. Ya. Yang tinggi, yang tinggi. Oke, inilah festival pamer kelek ya. Udah, oke, bagus. Terima kasih. Ya, ini sambil ya menghayati hikmah puasa. Jadi hakikat dan kiat sukses puasa Ramadan yang nanti bisa kita amalkan, kita aplikasikan dalam 11 bulan yang akan datang, teman-teman ya, yaitu 1, menghayati hakikat puasa. As-saumu junnatun, puasa adalah perisai. Kemudian as-saumuli, puasa adalah milik Allah. Tidak ada yang mengetahui, tidak ada yang memiliki ibadah puasa kecuali Allah. Ya, itu. Kemudian yang ketiga, puasa mempersempit jalannya setan. Kemudian yang keempat, puasa. Nah, ini bagus ini. Puasa ya ada 2 kegembiraan ya. Lis-shaimi farhatun inda iftari wa farhatun inda liqa'i rabbi. Nah, kali ini enak ini ya. Suaranya enggak ngoyo ini, bagus ini. Terima kasih. Ya, 2 kebahagiaan dan ini yang luar biasa, rihu fami shaimi atyabu minal miski. Itu sabda Rasulullah. Nah, dijanjikan pintu surga. Di antara antum ada yang tahu pintu surga apa namanya untuk orang yang berpuasa? Ada yang tahu, Mas? Pintu apa namanya yang disediakan spesial untuk yang berpuasa Ramadan? Tahu gitu, tadi saya bawa hadiah ya. Oke. Ada yang tahu?
Pintu Ar-Rayyan, ya. Boleh tepuk tangan dong. Waduh, Mas siapa ini? Iya. Mas siapa namanya, Mas? Mas siapa namanya? Azmi. Azmi itu yo Azmi. Ya, oke ya. Bagus sekali ya. Pintu Ar-Rayyan. Ar-Rayyan itu artinya pintu kepuasan. Tidak ada yang bisa memasuki itu kecuali yang berpuasa Ramadan, ya. Oke. Nah, di samping itu untuk memahami hakikat puasa agar puasa ini bisa menjadi satu hal yang sangat bermanfaat dalam hidup kita adalah memahami fikih puasa. Ada yang tahu arti puasa? Puasa adalah halo, yang putri. Halo. Oh, aku nyuruh putri kok putra melok ngomong. Coba kalau saya bilang halo jawabannya? Hai, yang putri. Halo? Putra. Halo? Putra semangat ya. Sing putri kok kemenyek ya? Oh iya anjen nih. Ya, oke. Oke, berikutnya rukun puasa. Rukun puasa, satu niat, yang kedua menghindari dari yang membatalkan puasa. Oke. Yang ketiga, yang sunnah puasa. Sunnah puasa apa? Makan undi-undi, makan sahur, mengakhirkan sahur, terus berbuka, menyegerakan berbuka dengan kurma. Kurma itu apa? Kurma ya. Oke, kemudian berbuka dengan yang manis-manis kalau tidak ada kurma ya. Oke. Ini yang boleh dan tidak boleh. Ada yang boleh ya, ada yang tidak boleh, yaitu yang dilarang di dalam berpuasa. Kemudian menjaga puasa, menunaikan sunnah-sunnahnya, menjaga dari hal-hal yang merusak pahala puasa. Jadi ya. Oke. Yang keempat, menghias puasa. Apa hiasan puasa? Tadarus Al-Quran ya, kemudian sedekah atau memberi berbuka, dan juga sholat tarawih, memperbanyak doa serta zikir dan iktikaf. Ada yang tahu makna iktikaf? Ada yang tahu makna iktikaf? Ini luar biasa ini ya. Ini generasi kita ini. Saya nggak bayangkan kalau pesertanya sebanyak ini ya. Sampai tempatnya overload. Mbak-mbak yang di sana hati-hati nanti kecemplung di situ ya. Yang pojok, halo. Ya, oke. Apa? Iktikaf itu apa artinya iktikaf? Berdiam diri di masjid. Berdiam dirinya ngapain? Melehaan. Loh, kalau meleannya untuk merenungkan tanda-tanda kebesaran Allah, meleannya untuk beribadah, itu iktikaf. Tapi walaupun di masjid, ya, berdiam diri di masjid, tapi hanya bayangkan, ya Allah, kucingku kecepet tong misalnya ya kan. Atau Masya Allah, pacarku digondol pelakor besti, misalnya gitu kan. Nah, itu enggak termasuk iktikaf. Karena iktikaf itu harus sesuai dengan kaidah-kaidahnya, termasuk di dalamnya ada ibadah dan sebagainya. Oke, dakwah dan tarbiyah yang seperti antum lakukan malam ini, ya, tuh, apalagi yang bisa umroh. Oke, mempertahankan Ramadan, ini yang terpenting. Istiqomah selama Ramadan, ya, Ramadan dari pertama sampai terakhir. Ini usahakan amalia-amalianya kita jaga dengan sebaik-baiknya. Mengakhiri dengan baik. Ya, jangan sampai ketika menyambut Ramadan rame-rame di akhir Ramadan ya, tidak ada hasilnya sama sekali. Oke. Kemudian menunaikan sunnah Syawal, nanti 6 hari di bulan Syawal. Barang siapa yang berpuasa Ramadan diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, maka sama dengan puasa setahun penuh, ya. Oke, terus tetap semangat setelah Ramadan. Jadi Ramadan yang kita jalankan saat ini nanti kita amalkan di 11 bulan yang akan datang, sekaligus merindukan akan datang kembali
Mudah-mudahan diberikan panjang umur, berjumpa Ramadan tahun depan nanti ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, sekarang oleh-oleh Ramadan ini ya, esensinya ada di sini. Tinjauan tasawuf dari ibadah Ramadan yang kita lakukan. Yang pertama, Ramadan adalah training keikhlasan. Ya. Ramadan adalah training keikhlasan. Apa ikhlas itu? Seperti yang disabdakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis sahih riwayat Bukhari, ya, bahwa puasa itu melatih keikhlasan. Kenapa? Karena di sini disampaikan anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kullu amali ibni adam lahu illa shaum. Semua amal ibadah itu miliknya manusia itu sendiri, kecuali puasa, ya, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bi, karena puasa itu milikku kata Allah dan aku yang akan membalasnya. Apa maksudnya? Begini, misalnya kita sholat, ya, sholat itu kalau tidak hati-hati, sholat itu bisa dipamerkan, ya kan? Bacaannya dibagus-bagusin, ayatnya dipanjang-panjangin. Kalau perlu sekali rakaat yang dibaca surat Al-Baqarah, nanti rakaat kedua surat Ali Imran. Insya Allah jamaah mereteli, ya kan? Tapi bahkan haji itu anak-anak ya, haji itu bisa dipamerkan. Kemana-mana harus dipanggil Pak Haji, ya. Lagi dipanggil Abah itu abuh kabeh, ya kan? Nah itu ibadah haji sekalipun bisa dipamerkan. Tapi kalau untuk puasa, inilah yang kemudian melatih keikhlasan kita, ya. Ini teman-teman semuanya. Nah, oke. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, semua amal manusia adalah miliknya kecuali ibadah puasa. Oke. Di sini dari hadis ini training keikhlasannya adalah, ya, tidak ada yang tahu bahwa kita berpuasa kecuali kita dan Allah. Ya. Jadi boleh, kita tidak bisa pamer dengan ibadah puasa kita. Jadi puasa itu betul-betul milik Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun kita sendirian di rumah, ya, dan ada minuman, ya, tentu kita tidak bisa mengambilnya, tidak bisa menyentuhnya sedikit pun, ya kan? Karena yakin di antara kita ada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini teman-teman semuanya, keikhlasan inilah yang sangat bermanfaat di bulan-bulan lain. Jadi orang ikhlas itu tidak peduli kapan, di mana, ya, dalam bentuk apa, semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah, ini ikhlas itu artinya akhlasa yukhlisu ikhlas. Artinya memurnikan, ya. Pertama, memurnikan dalam arti akidah as-salimah. Ya, di dalam surah Al-Isra ayat 23. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana, ya kan? Jadi Allah memutuskan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Allah ta'budu illa iyyah, hanya menyembah kepada Allah, ya. Akidah salimah itu akidah yang tidak tercampur dengan hal-hal lain seperti syirik misalnya, ya. Syirik, munafik, fasik itu tidak ada. Itu namanya virus-virus akidah. Ya, kita kepingin goes supaya tidak ada hujan, lalu mendatangkan pawang hujan misalnya, ya kan? Nah, gara-gara mendatangkan pawang hujan berarti apa? Menghilangkan kekuasaan Tuhan, ya. Yang mengatur semua termasuk mengatur hujan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ada seorang pawang yang ider mangkok ke sana kemari, diduduk-duduk tanteng-tanteng gitu ya. Nah, ternyata itu adalah cara-cara yang merusak akidah kita. Maka Ramadan ini hakikatnya adalah melatih keikhlasan, artinya memurnikan akidah kita. Jangan sampai tercampur dengan benalu-benalu akidah. Yang berikutnya adalah ibadah sahihah. Ya, ibadah sahihah. Itu. Ibadah sahihah adalah ibadah yang benar-benar sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah, ini bisa jadi nanti menjadi ibadah yang sia-sia, ya teman-teman ya. Ini seperti itu. Inilah yang dimaksudkan di dalam surah Al-Bayyinah,
surah ke-98 ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, ya, tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah al-akhlaqul karimah. Jadi memurnikan akhlakul karimah, berbudi pekerti yang baik. Kita contoh Rasulullah, ya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kita contoh Rasulullah, kita contoh akhlaknya Rasulullah, di mana Rasulullah di dalam surah Al-Qalam ayat 4 ini, wa innaka la'ala khuluqin azim, ya, Rasulullah berada di akhlak yang sangat agung, yang sangat terpuji. Begitu juga di dalam satu hadisnya, an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima sholihal akhlak, atau ada yang mengatakan makarimal akhlak, ya, tidaklah aku utus Muhammad, tidaklah aku diutus, kata Muhammad, ya, kecuali untuk menyempurnakan kemaslahatan akhlak, kemuliaan akhlak, ya. Oke. Nah, inilah satu Ramadan, hakikat puasa Ramadan, training ikhlas. Yang kedua, training ihsan dalam amal. Ya. Training ihsan dalam amal maksudnya adalah bahwa di dalam kita beribadah, puasa, harus benar-benar tidak sekedar menahan lapar dan dahaga. Di dalam puasa ada hal-hal yang harus kita puasakan, termasuk indera kita. Ya, maka di sini Rasulullah bersabda, rubba shaimin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atas wa rubba qaimin laisa lahu min qiyami ilal sahar. Jadi banyak orang yang berpuasa tapi puasanya hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Banyak juga yang melakukan sholat malam, ya. Banyak yang melakukan ibadah tapi ibadahnya hanya mendapatkan kekurangan tidur saja. Kenapa? Karena tidak bisa menghayati. Maka hakikat ibadah, termasuk hakikat puasa, teman-teman, ya, itu harus sesuai dengan aturan Rasulullah SAW, sehingga apa? Hakikatnya bisa kita rasakan dalam kehidupan kita. Nah, inilah teman-teman, ya, sehingga dari training ihsan ini kemudian kita diajari, dibiasakan untuk berhati-hati, mawas diri, ya, dari hal-hal yang merusak pahala puasa, baik itu dengan lisan kita maupun dengan pendengaran kita, apalagi penglihatan kita, ya, seperti itu. Oke. Nah, ini yang kemudian membuat kita terbiasa beramal dengan teliti, hati-hati, mawas diri, berusaha mewujudkan secara optimal sebagaimana sabda Rasulullah, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayutqinahu. Jadi Allah itu sangat suka ketika seseorang di antara kita ini beramal dengan sesungguh-sungguhnya, sesempurna mungkin, ya. Oke. Sampai di sini nanti akan saya tanya, ya, makna ihsan. Nah, sekarang makna ihsan. Pertama, makna ihsan adalah berbuat baik. Di dalam surah yang kedua, saya tanya, surah kedua itu surah apa? Surat Al-Mari, surat Al-Baqarah, pinter, ayat 195. Kemudian surah ketiga surat apa? Ali Imran. Nah, bagus, ya, ini terbiasa ngaji, ya. Surat Ali Imran, ya, 134. Ya, nanti dicari di situ. Ini tentang berbuat baik, ya. Nih ayatnya. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, ya. Disuruh membelanjakan di jalan Allah, jangan bikin kerusakan, lalu kemudian berbuat baik karena Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Di surah Al-Imran 134, ya, wallahu yuhibbul muhsinin, ya, Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Oke. Berikutnya, ihsan dalam arti menyaksikan atau disaksikan oleh Allah. Wah, ini nggak mudah ini, ya. Ini yang seperti disabdakan Rasulullah, anta budallah ka'annaka tarahu. Ihsan itu adalah ketika engkau beribadah kepada Allah seakan-akan bisa menyaksikan Allah. Kalau memang menyaksikan Allah itu tidak bisa,
maka yakin saja bahwa yang kita lakukan itu disaksikan oleh Allah. Ya, sehingga kita berhati-hati agar ibadah kita benar-benar murni karena Allah dan untuk meraih ridha Allah. Oke. Yang terakhir, yang ketiga adalah training istiqomah. Ya, idza dakhala al-ashru sadda mizarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Di akhir-akhir Ramadan, Rasulullah itu memperbanyak ya sungguh-sungguh dalam ibadahnya. Nah, di sini ada training istiqomah dengan cara bahwa bulan Ramadan yang full ibadah seharian penuh 24 jam dengan ibadah yang begitu berat, maka berarti nanti di kehidupan berikutnya maka lebih siap untuk melakukan itu. Ya, ini teman-teman semuanya. Sehingga di sini kita dibiasakan untuk beribadah kepada Qul amantu billah fastaqim. Beriman kepada Allah lalu istiqomah. Ya. Oke, yang terakhir ini sesuai dengan surah Fussilat ayat 30. Ya, boleh dibaca bersama-sama, silahkan. 1, 2, 3. Coba bersama-sama. 1, 2, 3. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul ikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya, lama-lama ya. Oke, sesuai dengan durasi saya sampai jam 11. Ini masih ada waktu sedikit ya. Jadi ini kenapa kita harus istiqomah? Kenapa kita harus mengambil hakikat puasa dalam perspektif tasawuf? Karena disinilah hebatnya, ya. Akan diturunkan para malaikat, ya, para malaikat yang akan memberikan kabar gembira kepada kita, ya. Kabar gembira memberikan rahmat kepada kita. Orang itu kalau sudah qalu rabbunallah, orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah, orang yang selalu kemudian beribadah kepada Allah, ya, ketika ada masalah kembalinya kepada Allah, maka insya Allah orang seperti ini disertai dengan istiqomah akan turun malaikat dalam kehidupannya. Di mana malaikat itu, ya, alla takhafu wa la tahzanu, memberikan kabar gembira, ya, memberikan satu support dan motivasi dalam hidup kita. Oke, seperti itu. Baik, teman-teman semuanya, saya kira itu terakhir saya ucapkan selamat ya. Semoga puasa yang kita laksanakan secara total akan berdampak untuk mewujudkan soleh ritual dan soleh sosial, baik secara personal maupun universal ya. Dalam diri kita, dalam lingkungan keluarga maupun di dalam masyarakat kita. Saya kira itu.